Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan kembali bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, dan saatnya kita boleh mendengarkan Tuhan. Sebab saudara, selama seminggu lebih mungkin kita yang didengarkan Tuhan terus. Entah itu pagi, siang, malam, Tuhan kita mau nuntut kepadanya untuk Dia setia mendengarkan kita. Atau ada yang gak mau kita tidak didengarkan oleh Tuhan? Tetapi saudara, saatnya kita diuji. Bagaimana engkau bisa gak diam di tengah kebenaran firman Allah di saat Dia mau berbicara kepada kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap di saat-saat kebenaran firman Tuhan, disinilah kita diuji Tuhan. Engkau setia gak mendengarkannya? Dan penyakit manusia hari ini saudara, lebih suka dia didengarkan daripada dia mendengarkan. Kalau boleh dia didengarkan terus dari awal sampai akhir. Tetapi di saat orang mau menceritakan kepadanya, dia selalu mencari kesibukan untuk tidak mendengarkannya. Maka saudara, itu hanya sekedar penyemangat motivasi untuk kita. Sangat berbanding terbalik saudara, dan kita tidak adil sementara kita menuntut Allah adil di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kenapa tidak adil? Kita itu menuntut Allah untuk mendengarkan kita selama seminggu, sementara Tuhan mau mendengarkan, Dia mau kita mendengarkannya dalam waktu yang sesingkat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena kenapa? Hari ini kita akan mendengarkan khotbah kurang lebih 1 jam lewat 5 menit. Artinya saudara, kalau ini jam 9.24, maka nanti jam 10.30 baru selesai khotbah. Amin. Jadi saya tidak berhenti sebelum sampai tiba di sana. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah sukacita dalam memberi. Sekali lagi saudara, sukacita dalam memberi. Oleh karena itu saudara, kita baca perenungan firman Tuhan yang juga adalah sesuai dengan tema yang ditetapkan kita bersama dalam membahas tentang kisah para rasul. Dimulai dari pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kisah para rasul pasal 4 ayat yang ke-32 hingga di ayat yang ke-37. Baik saudara, kita baca secara silih berganti. Berikutnya adalah cara hidup jemaat. Dalam kisah para rasul saudara, 2 kali lebih jelas disampaikan bagaimana cara hidup jemaat. Dan saya rasa itu cukup menjadi pembelajaran untuk kita. Yang pertama adalah kisah para rasul pasal 2 ayat 45 sampai seterusnya. Dan hari ini adalah kisah para rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya mulai saudara di ayat yang ke-32. Begini firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan karena kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka mengamalkan rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Kita bersama-sama. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan.
Sedikit saya menjelaskan perikop ini adalah perjalanan hidup jemaat setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan agamanya. Sekali lagi saudara, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bukan hanya sekedar status sebagai agama Kristen, tetapi saudara, ia merasakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan ia diperbaharui sebab ia menyerahkan dirinya. Dan pada akhirnya saudara, apa yang mereka lakukan luar biasa. Kalimat yang pertama di ayat yang ke-32 luar biasa saudara. Kenapa saya tadi begitu tinggi nadanya untuk membaca itu? Karena saudara, sangat berbanding terbalik hari-hari ini dalam kehidupan manusia. Apa yang mereka sampaikan di sana saudara? Bahwa dalam segala sesuatu tidak ada yang berkata, ini milikku, ini milik saya, ini milik pribadi. Tidak ada yang berkata, ini adalah sumbanganku, ini adalah pemberianku, saudara. Tetapi apa yang mereka katakan? Segala sesuatu, saudara, kepunyaan mereka bersama. Kenapa saya sampaikan saudara sangat berbanding terbalik hari ini? Kalau boleh, kalau berhasil, biar saya yang tercatat nama. Tetapi kalau gagal, biar orang lain yang tercatat nama. Benar kan? Dan saudara berusaha sekali dengan apa yang kita berikan agar orang mengenang kita dalam pemberian itu. Dan kalau boleh, dulu-dulu itu saya sedih saudara, kalau di kampung halaman. Bagaimana apa yang terjadi di kampung halaman saudara? Begitu sebelum mulai kebaktian dia datang kepada sekretaris jemaat, Pak, ini persembahan syukur keluarga Amocong. Dan saudara coba apa yang terjadi, dan saya menyaksikan itu. Saat ini baru saya sadari, Tuhan benar-benar sedih. Kenapa bisa manusia seperti ini? Setelah dia memberikan ucapan syukur dan ternyata tidak disampaikan di warta oleh sekretaris, apa yang terjadi saudara? Begitu selesai kebaktian langsung berdiri di hadapan sekretaris. Kenapa nama saya tidak dicatat? Kan saya sudah memberikan. Mau diapain persembahan itu? Kenapa tidak dibacakan di warta? Sementara Tuhan sudah menyampaikan satu kalimat indah saudara. Apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh dan saudara banyak cara sebenarnya. Kapan waktu kita jelaskan itu? Termasuk saudara dalam pemberian di dalam gereja, tidak boleh sampai hati kita ada nama yang tercatat di sana. Itulah cara tangan kiri melihat. Termasuk saudara dalam menolong orang lain. Kalau ternyata nantinya di ujungnya engkau menjadikan untuk penekanan dirinya dan sekaligus untuk menjadi bahan ceritamu kepada orang lain, itulah di saat engkau memberikan tangan kirimu melihat. Nah, saudara, itu pengalaman penting untuk firman Tuhan hari ini. Dan inilah yang menjadi cara hidup kekristenan sebenarnya. Apa saudara? Milik kepunyaan kita, bukan milik kepunyaan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, diteruskan lagi di ayat yang ke-32 dan 33. Dan dengan kuasa yang besar Rasul memberikan kesaksian. Tuhan Yesus sedang memberikan semua dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. 34. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang menjual segala miliknya, tanah dan rumah, kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Sekarang bagaimana cara kehidupan kekristenan? Ada pendeta yang menyerukan perpuluhan, maka ribuan pendeta menghakimi pendeta itu. Ada gereja yang mengusulkan program pembangunan, ada banyak jemaat keluar dari gereja itu, dan lain sebagainya. Itu real saudara. Mereka mencari gereja yang tidak ada, yang kalau boleh tidak boleh keluar isi dong. Sekarang itu saudara berlomba-lomba gereja dan jemaat Tuhan mencari gereja yang kalau boleh kocekannya tidak keluar. Mencari gereja yang tidak ada perpuluhan. Kenapa? Karena
tidak lagi ada perpuluhan. Entah kapan diberhentikan perpuluhan itu. Sampai katanya, sampai ada banyak orang menghakimi pendeta. Dibilanglah perutmu pecah makan perpuluhan itu. Saudara ingat perkataan Daud. Ada 3 kali kesempatannya dia membunuh Saul yang sudah kehilangan Roh Kudus. Tetapi tetap satu kalimat yang dikatakan Daud adalah, aku tidak punya hak menyentuh, apalagi membunuh orang yang telah diurapi. Hati-hati saudara dalam kalimat katamu terhadap orang yang telah diurapi oleh, bukan karena saya dia udah diurapi ya, ini hanya sekedar masukan aja. Hati-hati, apalagi menuduh, apalagi menista. Bukan karena saya seorang gembala atau pendeta, tapi itu real saudara. Kalau kita rajin belajar firman Tuhan, hati-hati terhadap orang yang telah diurapi oleh. Saya pernah ngobrol dengan pemuda, ada sekitar 2 orang 3 orang. Saya sampaikan begini, sekalipun adalah pendetanya sundal, sekalipun pendetanya adalah tukang perkosa, tapi jangan pernah kau menghakimi. Karena sudah dijelaskan dalam Matius pasal 5 saudara. Apalagi menuding, hati-hati. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, itu penting. Segala milik punyaan mereka, bahkan apapun. Sekarang ini karena dia tidak mau memberikan segala sesuatu, justru dia ceritakan gereja itu. Masa gereja itu setiap saat ada programnya lah, dan terus dan lain sebagainya. Kalau di sini memang tidak ada saudara. Di luar sana banyak orang. Kenapa dia tidak pergi ke gereja itu? Karena dia katakan banyak pergumulan gereja itu. Ada satu gereja lagi di luar sana saudara, sampai-sampai mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan. Disebut majelis pengurus. Karena apa? Karena gereja itu banyak karena nanti majelis pengurus yang disalahkan kalau pergumulan itu tidak bisa diatasi. Itu real kehidupan manusia ini. Berbanding terbalik. Tidak mau menjadi pelayan, tidak mau menjadi majelis pengurus dan komisi-komisi, terlibat dalam pelayanan. Oleh karena apa? Karena gereja itu banyak Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah jelasnya kehidupan cara hidup. Ini hanya pendahuluan, belum masuk ke tema kita. Di ayat yang ke-35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Menyerahkan dan dibagi-bagikan, letakkan di kaki rasul. Dan saudara, di ayat 36 itu sangat menentukan. Di 37, yang menjual ladang miliknya juga lalu membawa uangnya, ia meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Dan saudara, inilah menunjukkan ketundukan dan keikhlasan dalam memberi. Saudara, dilema, apalagi kalau seorang hamba Tuhannya adalah kita sudah umur 70 tahun dan pendetanya hanya umur 20 tahun. Apalagi kalau dia adalah pendeta senior. Kadangkala saudara, kalau gembalanya adalah masih muda, itu berbanding terbalik. Dan itu sudah kejadian, itu real juga saudara. Saya saksikan melalui hamba Tuhan yang melayani di salah satu gereja, yang notabene adalah banyak tokoh-tokoh gereja. Sampai pada akhirnya diperlakukan seperti anak kecil. Dan karena tidak sanggup saudara, dia keluar dari gereja itu. Karena apa? Tidak tunduk. Bagaimana engkau tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan, sementara kepada manusia saja tidak tunduk? Baik, itu sekedar masukan saudara. Itu dari pelajaran penting dari firman yang kita baca tadi. Dari cara hidup jemaat orang yang telah menerima Yesus. Baik, kita kembali kepada tema kita. Sukacita dalam memberi. Saudara,
Ada banyak orang saat ini adalah berat tangannya dan seolah-olah tangannya terkunci. Baik itu untuk membantu temannya, menolong sesama, dan juga memberikan kepada Allah. Saudara, satu ayat Alkitab yang boleh kita baca, Roma pasal 13 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Saya pelan-pelan saja. Kapan waktu ada pelatihan khusus untuk operasi. Kemarin kalau saya ada di sampingnya, saya pasti jelaskan cara cepat untuk mencari Alkitab. Ada satu orang yang kemarin saya arahkan, sehingga cepat sekali, nggak lama. Sama seperti kalau kita mencari di HP, dalam waktu sekejap langsung ketemu. Baik, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ada sukacita dalam memberikan apa? Segala sesuatu dari Dia, saudara. Kedua adalah oleh Dia. Tetapi saudara, sedihnya, sekali lagi, sedihnya manusia hanya mengimani, menjalani sampai kepada oleh di. Coba difahami ya ayat tadi ini. Saudara, manusia hari ini hanya lebih suka ayat Alkitab sampai karena oleh Dia. Manusia hari ini, saudara, kalau boleh segala sesuatu ya dari Dia, oleh Dia segala sesuatu, benar. Tetapi manusia berat sekali melanjutkan kalimat itu, kepada Dia. Sekali lagi, saudara, manusia berat sekali meneruskan kalimat itu, kepada Dia. Manusia hari ini merubah kalimat itu menjadi kepada aku. Sehingga kalau boleh 100 juta pun pendapatan hari ini, 100 juta pun kepadaku. Ini real, saudara, kehidupan manusia ini. Ayat Alkitab ini jelas, saudara, tidak berhenti. Tidak berhenti kepada oleh Dia. Langsung dilanjutkan itu kepada Dia. Dia adalah sumber jelas. Dia adalah oleh karena Dia segala sesuatu ada, benar. Aku itu. Semua jemaat, oh haleluya, sumber daripada Allah. Tetapi melanjutkan satu kalimat lagi, kepada Dia sangat sulit. Maka ketemulah di mana orang nanti tidak suka gereja, yang suka adalah banyak proposal, banyak program dan lain sebagainya. Kalau boleh kepada, dirubah kalimat itu. Cara hidup manusia ini bukan kepada Dia, tetapi kepada. Makanya saya mengawali saudara, sukacita dalam memberi itu kalimat yang pertama yang saya mau sampaikan adalah ini pengertiannya. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu, dan oleh Dia segala sesuatu yang kita jalani, maka wajibnya harusnya kepada Dia. Makanya diteruskan kalimat itu. Titik 2, tidak titik, saudara. Titik 2, ada ketegasan, penjelasan. Bagi Dia kemuliaan sampai. Kapan waktu kita jelaskan kalimat-kalimat ini, saudara. Tetapi saya menjelaskan secara lebih dekat aja. Harusnya hidup manusia, kalau kita mengimani adalah sumbernya dari Dia dan oleh Dia, maka wajib pun kita menjalani hidup kepada Dia. Jangan memutarbalikkan firman Allah. Kalau boleh Tuhan bukan seperti itu kalimatnya. Bagaimana? Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada saya. Dan kalau boleh kemuliaan, pujian, sanjungan kepada saya. Itu kehendak manusia. Makanya manusia berat sekali tangannya memberi. Makanya manusia berat sekali merelakan waktu. Makanya manusia berat sekali membagi segala sesuatu, saudara. Sampai pada akhirnya kenapa? Karena ia lebih mendahului dirinya. Dan ia hanya percaya karena Dia, bukan kepada Dia. Sedikit bingung ya kalimatnya. Tapi saya mohon Roh Kudus untuk memberikan pengertian tentang ini. Amin. Karena sudah banyak orang hanya sampai berhenti oleh Dia.
Selanjutnya kalau dia sudah menerima, bukan lagi kepada dia, tetapi kepada aku, saudara. Dan diteruskan lagi, bagiku segala kemuliaan, bagiku segala hormat, bagiku segala pujian. Sehingga kalau dia tidak ditulis namanya, tidak disampaikan, sama seperti dengan gereja yang pernah saya saksikan, saudara. Karena tidak dibaca namanya, persembahan syukur dari keluarga Amaucok, maka apa yang terjadi? Dia bangkit berdiri setelah selesai kebaktian, langsung menegur sekretarisnya. Sampai sekretaris ucap pasti, kenapa? Karena yang menegurnya BPMJ. Tahu kan BPMJ, saudara? Kayak penguasa, saudara. Penguasa di gereja. BPMJ sekarang penguasa di gereja, saudara. Sehingga ditakuti. Begitu dia datang, pendeta aja takut kepadanya. Seolah-olah seperti itu yang menentukan segala sesuatu di gereja ini. Pendeta aja tidak berani, tetapi dia berhak menentukan segala sesuatu. Terbanding terbalik, saudara. Tetapi tidak tahu kenapa banyak gereja mempertahankan hal-hal itu. Baik, artinya saudara, hendaknya adalah dari dia. Kita imani memang sumbernya adalah dari Allah dan oleh dia. Tetapi saudara, teruskan kalimat itu, jangan berhenti. Segala sesuatu yang kau miliki, kembalikanlah kepada. Amin. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, maka inilah yang menjadi alasan kita boleh menjadi sumber sukacita dalam memberi. Yang pertama, saudara, karena kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah. Kalau saudara tahu sesungguhnya bahwa kasih Allah akan berlimpah-limpah kepada orang yang suka memberi, maka saudara, makanya ringan tangan kita memberi. Wah, ini kesukaan Allah, ini kesenangan Allah. Dia terus mengulang-ulang, apa yang kau berikan kepada yang paling hina ini, maka engkau sudah melakukannya kepada. Saudara, memberi ini adalah menjadi sukacita tersendiri. Karena apa? Karena yang pertama adalah kasih karunia Allah melimpah-limpah. Kita baca dalam Kisah Para Rasul tadi, ayat pasal 4 ayat 33. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, ada sukacita dalam memberi. Karena apa? Kasih Allah melimpah-limpah bagi orang tersebut. Karena itu kesenangan, kesukaan Tuhan. Jangan jauh-jauh mencari kesukaan Tuhan, saudara. Maka itulah yang menjadi dasar. Kenapa pemberian kita menjadi sukacita yang besar untuk kita, saudara? Kenapa? Kita tahu Allah kita, begitu dia melihat pemberian kita, maka pun Allah bersukacita di dalamnya. Kita baca Amsal 11:25-24. Amsal pasal 11, 25, 24-25. Ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ada yang menyebarkan, tetapi bertambah kaya. Ada yang memang secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siap. 25. Siapa yang memberikan, beri kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan, saudara. Amin. Amin. Siapa yang menyebar harta akan melimpah, akan diberikan luar biasa, saudara. Bertambah-tambah kaya. Tetapi siapa yang hemat akan semakin 24, kembali 24. Kekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tetapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu Ada nggak seperti itu? Ada. Kenapa itu bisa terjadi?
Nah, saudara, karena kenapa? Allah tidak senang dengan orang yang kikir dan juga pelit. Tapi saudara, orang yang ringan tangan itu adalah katanya di situ mengasihi. Kalau kita baca lagi satu ayat lagi, saudara, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Makanya selalu pemberian kita nanti menjadi sukacita, saudara. Ini sebabnya. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Banyak ayat kita sajikan, saudara, sebab ini mendukung. Ya, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati tetap yang kesana, sebab masih orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Iya, saudara. Allah memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan, apalagi tidak dengan rela hati, kesedihan. Apalagi kalau ada tujuan di balik itu semua adalah untuk mengekang, menekan, mempermalukan, menghinakan dan lain sebagainya. Ada nggak orang yang memberikan bantuan seperti itu? Banyak. Tujuannya apa? Menekan agar aku bisa memegang kepalamu. Kalau aku sudah pegang kepalamu, maka apa saja yang aku mau harus kamu ikuti. Kalau tidak, bahaya kamu. Media sosial menjadi tempat sasaranku untuk menghinamu dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan. Kenapa? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Makanya pemberianmu harus selalu dalam sukacita. Amin. Amin. Jangan dengan pelit, saudara. Jangan dengan penuh perhitungan. Kenapa bisa perhitungan? Oh, takutnya nanti orang ini kan miskin, nggak makan bisa menolong kalau menolong orang ini nanti saya kasih 200. Ya ampun, belum tentu dia bisa kembalikan. Ini penting, saudara. Kenapa banyak orang tidak memberi dengan sukacita? Karena mereka penuh perhitungan. Wah, kenapa perlu perhitungan? Saya bantu ini nanti saya beradu. Ya. Uang saya bakal hangus ini tidak dikembalikan. Mendingan saya makan dan anak-anak saya juga makan. Saya nggak tahu salah nggak kita kalau seperti itu. Kalau masih ragu-ragu, saudara, kita lagi baca firman Tuhan. Jangan dengan pelit, kikir. Dia bilang di sini pun tadi adalah menghemat. Kan Amsal tadi bilang menghemat, saudara. Mungkin saja juga adalah karena di sekolah kita dulu, kenapa kita malas dan membantu orang itu paling kikir, saudara? Karena mungkin kita sudah diajarkan peribahasa sewaktu kita sekolah. Hemat pangkal. Makanya kadang-kadang saya kepikiran di sekolah itu dirubahlah peribahasa itu. Kenapa? Karena orang nggak mau peduli lagi dengan temannya. Kenapa? Saingan hidupnya adalah, tujuan hidupnya adalah kaya. Makanya dia hemat, saudara. Tidak mau menolong orang lain. Kenapa? Sudah diajarkan di sekolah apa? Menghemat pangkal kaya. Nah, itu aja yang diajarkan. Saudara, saya tidak bilang salah ya peribahasa itu. Tetapi saya bergumul dengan peribahasa itu. Mungkin saja saya itu juga tidak terlalu terbeban dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Karena saya dulu diajarkan menghemat pangkal. Kalau nanti saya kasih 10.000, aduh, lumayan itu dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi, saudara, itu mungkin alasannya. Selanjutnya adalah jangan pernah mengharapkan balasan. Disitulah Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadamu. Itu hal pertama. Kenapa bisa menjadi sukacita? Karena di sana Allah akan mencurahkan kasih setia-Nya bagi orang yang memberikan dengan sukacita. Yang kedua, kenapa kita terus ada dalam sukacita dalam memberi? Dan kenapa kita itu bisa sukacita terus dalam memberi? Yang kedua adalah selain dari kasih Allah yang begitu mencurahkan berkat-Nya, saudara, yang kedua adalah tabur tuai itu pasti. Bukan iming-iming, bukan omong belakangan, omong doang, saudara. Bukan rekayasa semata, tetapi saudara, hukum tabur tuai itu sudah pasti. Makanya kalau suka memberi, saudara,
Sekalipun engkau tidak dapat balas dari orang tersebut, tetapi anakmu akan menerima balasan itu. Kalaupun di saat usiamu sudah tidak menerima balasan itu. Itu real, saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 38. Makanya kita akan menjadi sukacita terus dalam memberi, saudara. Kenapa? Tabur tua itu pasti. Engkau pelit memberikan waktumu kepada orang lain, maka orang lain akan pelit memberikan waktunya kepada. Kalau engkau pelit memberikan waktumu kepada Tuhan, bahaya. Di saat engkau sekar di rumah sakit, Tuhan berikan aku waktu seminggu. Udahlah, sejam aja saya minta waktu, kamu tidak kasih. Bilang sekarang saya minta waktu seminggu, Tuhan. Egois banget sih. Iya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita baca bersama-sama. Berilah dan kamu akan diberi. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dibincangkan dari muka keluar, akan dicurahkan ke dalam genggamanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Artinya adalah dalam keuntunganmu yang besar. Jadi apa yang kau berikan dengan kepemberianmu, yang engkau relakan mencurahkan segala sesuatu, saudara, engkau akan menerima, sebab ia akan mencurahkan keribaanmu kepada keuntunganmu. Apa itu, saudara? Melalui pekerjaanmu, usahamu, studi anak-anakmu, dan lain sebagainya. Itulah cara Tuhan menabur, atau istilahnya memberikan, setiap mengembalikan balasan yang Tuhan, yang kita berikan kepada setiap orang atau kepada Tuhan. Di situ, di sana, saudara. Karena di saat engkau ukurkan dan pakai mengukur untuk orang lain, itu yang diukurkan kepadamu. Itu sudah pasti. Dilanjutkan satu ayat lagi, saudara, kita baca Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Sehingga nanti kita sukacita terus dan tidak pernah perhitungan, tidak pelit lagi membantu kepada yang dikehendaki Tuhan, baik untuk Tuhan, baik untuk sesama. Baik, saya bacakan ayat 7, 8, 9, 10 nanti disediakan di sana ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan itu jelas, saudara. Ya, Allah tidak suka dipermainkan. Maunya kita, Tuhan berikan waktumu Tuhan. Kalau boleh, seumur hidup saya tidak pernah meninggalkan aku. Allah itu jangan pernah meninggalkanku. Allah itu jangan pernah membiarkanku. Tolong Tuhan, jaga aku. Begitu kita diminta Tuhan, berilah kamu waktu. Maka kita, ada aja alasan. Manusia pintar memberikan alasan, saudara. Apa-apa aja menjadi alasan. Ya kan? Karena hanya misalnya sepatunya tidak ketemu yang satu, dia bilang, saya nggak bisa ke gereja. Ya kan? Sampai-sampai dia ngomel-ngomel dengan istri. Saudara, banyak hal, banyak alasan. Tadi sebelum punya anak, dia bergumul, Tuhan berikan aku anak dan lain sebagainya. Rajin sekali berdoa, rajin sekali beribadah. Begitu punya anak, ditanya penggembalanya, kenapa tidak datang ke gereja? Ini gara-gara anak. Awas sampai Tuhan bilang, ini juga menjadi alasan ya. Begitu juga harta kekayaan sekarang ini, saudara. Kadang-kadang menjadi halangan kita untuk beri. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan kita tidak menjadi lemah. Dan ini penting, saudara. Di ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita.
selagi masih ada waktu. Jadi itu kenapa kita harus memberi. Kenapa kita harus ada sukacita dalam memberi? Yang pertama karena di sana adalah kasih Allah tercurah bagi orang yang melakukannya. Dan yang kedua adalah apa? Karena tabur tuai itu pasti. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ada ayatnya enggak itu? Ada. Tetapi siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu penting. Jadi kenapa hari ini sukacita? Orang itu tidak menganggap pemberian kita. Orang itu tidak membalas pemberian kita. Jangan pedulikan. Sebab bukan dia yang membalas. Kalau dia yang membalas, seolah-olah dia Tuhan kita. Tetapi kalau itu adalah Tuhan kita yang di atas. Karena kenapa tadi saya awali kalimat sebelum saya masuk ke penjelasan ini? Ada satu ayat kita. Sebab dialah sumber segala sesuatu, oleh dia dan kepada dia. Karena kalau kita membantu orang itu bukan itu yang kita harapkan balasannya. Sebab kalau kita mengharapkan balasannya, sama saja kita menganggap dia adalah Tuhan kita. Wah, itu terlalu dalam itu kan. Ya kan? Baik, selanjutnya saudara. Kenapa ada sukacita dalam memberi? Yang ketiga, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan. Hati-hati saudara, kalau engkau tidak suka tangan di bawah atas, maka Tuhan memutarbalikkan keadaanmu menjadi tangan di bawah. Ada dua kemungkinan hidup dalam manusia. Kalau enggak tangan di atas, tangan di, pilih mana? Ada dua kemungkinan, sekali lagi saya jelaskan. Ada dua kehidupan manusia di dalam dunia ini yang Tuhan tetapkan, tangan di atas dan tangan di bawah. Kalau engkau suka tanganmu di atas, maka kau dirubah Tuhan menjadi tangan di bawah. Maka jangan heran kalau orang dalam suatu waktu Tuhan merubah keadaannya. Dan jangan heran juga kalau orang dari tangan ke bawah bisa menjadi tangan ke atas. Karena apa? Setiap pemberian Allah kita harus mempertanggungjawabkan. Itu real saudara. Masih suka hemat? Masih suka pelit? Masih suka kikir? Terserah. Kata firman Tuhan kita jelaskan, kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Itu jelas saudara, benar. Kemarin saya pelayanan saya sampaikan ini. Kalau engkau berat hatimu, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Kalau engkau tidak suka tangan di atas, maka hati-hati, jangan sampai Tuhan merubah keadaanmu menjadi tangan di bawah. Itu aja, rela aja saudara. Singkat. Tapi kalau engkau suka menjadi tanganmu di atas, kata Tuhan tadi akan mencurahkan kepadamu. Maka saya lebih senang tangan di atas. Saudara senyum selalu kita, senang selalu. Amin. Amin. Baik, 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kita. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia yang memberi daripada. Kalau dikasih pemilihan, kamu suka mana? Kamu diberkati, apa kamu yang minta berkat? Kamu bilang, saya paling suka memberkati. Maka jalanilah. Karena saya perhatikan, dari saya coba membaca firman itu, sejak saya pelayanan di hari Jumat kemarin sudah, saya merenungkan ya. Ya Tuhan, ini real. Ini real. Ini nyata. Terjadi bagi kehidupan manusia. Kalau orang berat tangannya memberi, maka Tuhan saya melihat kau berubah tangannya menjadi di bawah. Sakit saudara, kalau tangan di bawah. Suka nggak kalau kita tangan di bawah? Pasti tidak suka. Makanya kenapa sukacita kita ada dalam memberi? Karena kita tahu tangan di atas lebih bahagia daripada tangan di
diwakil. Maka jangan pelit, jangan kikir, dan jangan menjadi orang yang penuh perhitungan. Amin. Baik saudara, yang keempat. Yang keempat adalah kenapa kita harus memberi. Yang pertama tadi saudara, kenapa sukacita dalam memberi? Yang pertama adalah karena kasih Allah. Allah mengasihi orang yang melakukan itu, maka kasihnya pun dicurahkan kepada orang yang melakukannya. Yang kedua, kenapa kita sukacita dalam memberi? Karena kita tahu bahwa ilmu tabur tuai itu sudah pasti. Ketiga, kenapa kita suka memberi dan menjadi sukacita kita itu dalam memberi? Karena apa? Dalam kehidupan lebih bahagia tangan di atas daripada tangan di bawah. Memberi lebih berbahagia daripada menerima. Itu penting. Baik. Dan yang terakhir, ini yang keempat, saudara. Kenapa kita sukacita dalam memberi? 3 alasan sudah mendahului. Alasan yang paling terakhir, dan sebenarnya masih banyak alasan. Karena dengan kita memberi, kita sedang menyimpan untuk masa depan. Kenapa kita sukacita dalam memberi? Karena kita sedang menyimpan, saudara. Salah kalau menyimpan ke bank, tetapi kita menutup diri kepada. Kita baca kisah seorang yang kaya yang mau mengikut Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal 10 ayat 21. Markus pasal 10 ayat 21. Karena sesungguhnya saudara, apa yang kita berikan itu kita simpan untuk masa depan. Menyimpan yang tidak berkarat dan tidak dimakan oleh waktu. Itu dia. Itu simpanan kita, memberikan kepada orang miskin dan lain sebagainya. Apapun itu. Baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau engkau memberi kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di mana? Surga. Maka saudara tidak salah kalau saya memberikan. Kenapa kita ada sukacita dalam memberi? Karena sesungguhnya bukan kehilangan, tetapi engkau sedang menyimpan. Ada nggak yang tidak suka menyimpan di sini? Kita banyak suka, jangan-jangan itu celengan aja kita buat, saudara. Kita isi, kita selalu buat begitu. Kalau enggak, ada satu yang misalnya adalah dia buka rekening, tetapi apa yang dia berikan tidak mau buka. Karena saya pernah tanya, kenapa tidak mau buka mobile emegging? Kenapa? Karena katanya kalau saya buka itu mudah saya untuk mengambil simpanan saya di dalam. Sehingga saya akan hanya saya buat langsung begitu ada buku, ATM pun sama bukunya langsung saya simpan dan saya tidak sentuh-sentuh. Kenapa, saudara? Ia melakukan itu karena ia mau menyimpan. Tetapi pertanyaan, simpanan begitu ngengat bisa hilang nggak? Maka carilah, kata firman Tuhan, pemberianmu yang tidak dimakan karat dan tidak diambil oleh pencuri. Maka saudara, saya katakan bahwa dengan kita kalau memberi itu akan menjadi sukacita. Karena sebab kenapa? Karena apa yang kita berikan adalah simpananmu di surga nantinya. Maka mulai sekarang ini siapkan simpananmu di surga. Amin. Amin.
Makanya Petrus baik Paulus mengatakan, saya hanya memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Bukan memikirkan kursi yang di bumi, memikirkan kursi yang di surga. Bukan memikirkan pujian dari dunia, tetapi pujian dari surga. Itu yang dia lebih suka. Karena dia tahu di bumi ini ngengak, di bumi ini berkarat, di bumi ini akan diambil oleh pencuri. Tidak ada yang tahan lama. Sekalipun dalam tulisan baterai tahan lama, tetapi tetap tidak. Benar gak? Ada gak tulisan di baterai tahan lama? Tapi begitu kita pakai gak seminggu juga sudah kita buang. Apa? Oh, tahan lama tetapi tidak sesuai. Semuanya manipulasi. Maka dengan berkat yang kita terima, hati-hati. Kalau kita hanya mementingkan segala dunia, itu adalah manipulasi iblis untuk engkau tidak ada simpanan di surga. Setuju? Maka saudara, inilah ayat penutup bagi kita, yaitu Matius pasal 6 ayat ketiga. Tadi saya sudah sampaikan ayat ini, tetapi hanya kalimatnya aja, belum ada ayatnya. Matius pasal 6 ayat ketiga. Anggap saja ini ayat hafalan kita, sehingga saudara dari keempat poin itu akan menjadi sukacita kita dalam memberi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika dalam memberi sedekah, janganlah diketahui dalam dirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Saudara, itu penting. Apa yang diberikan tangan kanan itu tidak boleh diketahui. Dulu kalau masa saya masih kecil itu, saya nggak mau memberikan persembahan tangan kiri. Karena kenapa? Saya masih ingat, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang saya berikan. Begitu saya ambil, saya langsung tutup. Makanya ciri khas orang ini banyak sekarang ini adalah memberikan persembahan dengan diremas. Karena beranggapan takut dilihat, takut nanti kelihatan sama tangan kiri. Ya kan, ada tulisan 10.000, ada tulisan yang 2 di situ dan lain sebagainya. Sehingga begitu dia ambil dari saku celananya, tidak boleh kelihatan. Kalau boleh dia kasih tus tangannya ke bawah, nggak boleh dilihat. Sebab takutnya tangan kiri meli. Banyak nggak yang seperti itu? Tidak ada di sini, saudara. Kenapa harus diremas-remas? Sampai pada akhirnya nanti bendahara begitu buka persembahan. Padahal baru tadi. Apalagi kalau ternyata duitnya adalah sudah lusuh-lusuh atau ya seperti itu. Begitu dia ambil, dia remas lagi. Saya bilang, aduh, jadi apa coba duit itu? Ya kan? Kalau engkau mau tidak kelihatan oleh tangan kiri, maka siapkan itu dalam bentuk amplop di rumahmu. Makanya itulah persepsi banyak gereja memberikan persembahan dengan menyediakan amplop yang tebal. Begitu sampai di gereja langsung isi. So, kenapa saudara? Kejadian seperti itu tadi. Lamanya penghitungan perbendaharaan gereja karena memperbaiki yang sudah diremas tadi. Bukan karena lama menghitung, saudara. Nanti kalau tidak percaya lihat bendahara. Bukan di sini ya. Bagaimana mereka lama? Bukan lama menghitung. Kalau menghitung 1, 2, 3, 10 cepat selesai. Tetapi yang lamanya apa? Memperbaiki yang sudah diremas, saudara yang dikasih Tuhan. Maka itu kenapa kita ada dalam sukacita dalam memberi. 4 poin paling tidak, saudara. Itu ingat dalam hati. Karena Allah sumber segala sesuatu. Oleh karena dia, dan dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, maka di sana ia mencurahkan berkatnya. Kedua adalah saudara, karena ilmu tabur tua itu sudah pasti. Yang ketiga, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang keempat, saudara, karena dengan memberi, maka kita sedang menyimpan harta di surga. Tuhan Yesus memberkati kita.